Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Rika. Hari ini materi pertama yaitu tentang teks berita bagian 1. Di situ ada kompetensi dasarnya ya. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, ada menyimpulkan isi berita. Tujuan pembelajaran berita yaitu menjelaskan pengertian unsur-unsur berita, menemukan unsur-unsur berita dalam teks berita secara benar, menjawab pertanyaan tentang isi teks berita secara benar, menyimpulkan unsur-unsur berita secara benar, menanggapi isi teks berita dengan benar. Kemudian apa sih itu berita? Berita adalah sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang menambah wawasan. Siapapun yang bisa menguasai berita, maka dialah orang yang akan menguasai dunia. Memang tidak bisa dipungkiri lagi ya jika berita bisa tersebar dengan cepat, apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Berita berdasarkan media penyampaiannya terbagi menjadi dua, yaitu ada berita lisan dari TV atau radio, dari masyarakat sekitar. Dua, ada berita tulisan, koran, majalah, website, Google, email, IG, dan media sosial lainnya. Kemudian ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, ciri-ciri teks berita itu bersifat objektif, ya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Kemudian berdasarkan fakta, bukan opini atau pendapat penulis. Jadi berita mewakili keseluruhan isi berita. Bahasa yang dipakai efektif, mudah dipahami, lengkap, dan memikat pembaca. Informasi atau suatu berita disampaikan secara urut atau kronologis. Data dalam teks fakta disajikan lengkap ya sesuai konteks dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Dalam beberapa teks berita biasanya terdapat kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis terjadi ketika fakta yang terjadi menit ini belum tentu sama dengan fakta di menit berikutnya. Hal ini sering terjadi pada berita yang masih berkembang. Contohnya seperti data hitung cepat pilkada, data korban COVID-19 dan sejenisnya. Penyampaian mengenai waktu, tempat, dan sumber berita harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks berita memuat unsur 5W+1H atau adik simba. Where, when, who, why, dan how. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Kemudian menentukan unsur-unsur berita ya. Di sini ada ya unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita atau 5W+1H dapat disingkat adik simba. What artinya apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Dapat disingkat adik simba dalam mengingat. Adik simba itu panjangan dari A-nya itu apa, D-nya di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh berita. Ya, dengarkan berita berikut dengan baik ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11 ya, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok dan sembako pada tanggal 21-25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Ya, disitu contoh menentukan unsur beritanya. Ada 5W+1H atau adik simba. What itu apa? Peristiwa apa yang terjadi di berita tadi? Padatnya pelabuhan Merak. Di mana kejadiannya? Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. When? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran,
Sabtu tanggal 15 bulan 11. Itu siapa yang mengalami peristiwa itu? Menanyakan korban atau pelaku, misalnya truk-truk mengangkut barang non sembako. Mengapa peristiwa bisa terjadi? Mengapa itu? Sebab ya adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 25 sampai 25 November, 21 sampai 25 November. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Ya, proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Kemudian ada meringkas dan menyimpulkan berita. Langkah-langkah meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dulu sampai selesai. Kemudian mencatat pokok-pokok berita 5W/1H atau adik simbak. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Kemudian ada menyimpulkan isi berita. Kesimpulan kata-kata akhir dari suatu rangkaian ya. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Jadi di dalam meringkas berita harus berpatokan pada adik simbak atau 5W/1H. Kemudian ada tanggapan terhadap isi berita. Ya, menanggapi itu sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritikan atau komentar. Ya, yang ditanggapi yaitu isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Contoh tanggapan isi berita. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Yang kedua, contoh dari tanggapan terhadap bahasa berita. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Oke, tugasnya hari ini, carilah sebuah berita di TV atau koran atau internet dan tentukan unsur beritanya ya berdasarkan adik simbak atau 5W/1H. Kemudian ringkas atau simpulkan isi berita berdasarkan adik simbak atau 5H, dirangkaikan dengan kata-katamu sendiri dalam sebuah paragraf. Kemudian tanggapilah isi berita dari segi isi dan bahasanya ya menurutmu. Oke, sekian. Terima kasih ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.